Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu studi case 2 dengan permasalahan yang sama dengan case tadi pertama, yaitu Optimizing Energy Consumption in a Smart Building. Sebelum itu, kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Listiani Ayodewardani. Perkenalkan, saya dari Shining Room. Perkenalkan, saya Hana Khairunisa Sanjaya. Perkenalkan, saya Keisha Raminta Natania. Perkenalkan, nama saya Michael Kristiantan. Sebelum kita masuk ke case study kedua, kami di sini ingin mereview sedikit tentang case study pertama. Yang pertama itu dari deskripsi masalah. Masalah yang kami angkat pada case study ini yaitu sebuah perusahaan memiliki ruangan kantor berbentuk persegi yang merupakan smart office. Studi kasus ini bertujuan untuk mengoptimalkan energi pada smart building, khususnya pada variabel AC, lampu, fingerprint scanner, dan dispenser dengan mengandalkan sensor yang mendeteksi okupansi, cuaca, efisiensi alat, dan kenyamanan pengguna. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Keisha Raminta Natania. Di sini saya akan menjelaskan dekomposisi dan juga pengenalan pola. Yang pertama ini ada dekomposisi. Pertama itu mendeteksi pola okupansi untuk mengetahui kapan gedung ramai atau sepi. Hal ini itu penting agar energi tidak terbuang saat gedung kosong. Yang kedua, sistem harus mampu menganalisis jam operasional. Jadi energi hanya digunakan saat gedung digunakan, tidak 24 jam. Yang ketiga, sistem juga harus mempertimbangkan kondisi suhu dan cuaca, karena ini akan mempengaruhi konsumsi energi, khususnya HVAC. Lalu yang keempat, data dari sensor yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan otomatis, dan begitu efisiensi energi bisa ditingkatkan. Lanjut ke pengenalan pola. Nah, dengan menggabungkan data dari okupansi, jam operasional, dan temperatur, sistem dapat dibuat keputusan yang lebih cerdas. Dari sisi okupansi, sistem akan menyesuaikan penggunaan energi jika ruangan kosong, misalnya mematikan AC dan juga lampu otomatis. Yang kedua, jam operasional akan menentukan kapan peralatan boleh aktif, misalnya fingerprint scanner hanya aktif saat jam masuk dan pulang kerja. Lalu yang ketiga, temperatur. Saat suhu terlalu tinggi, sistem menyesuaikan penggunaan AC, tapi tetap dalam batas efisiensi energi. Selanjutnya, pola konsumsi energi dari variabel peralatan yang ada di smart building ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, AC beroperasi berdasarkan jam operasional, temperatur, dan keberadaan orang. Ini merupakan salah satu komponen paling boros energi, sehingga perlu dioptimalkan. Lalu yang kedua, lampu dikendalikan berdasarkan jam operasional dan keberadaan orang. Jadi jika ruangan kosong, lampu otomatis akan mati. Lalu yang ketiga, fingerprint scanner yang hanya aktif saat jam operasional, untuk menghindari konsumsi daya di luar waktu yang diperlukan. Lalu yang keempat, dispenser air, hanya aktif saat jam operasional, menyesuaikan waktu keberadaan pengguna. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya dari Shining Room akan menjelaskan mengenai representasi data dan abstraksi. Jadi di sini dapat dilihat bahwa Smart Office ini dibagi menjadi 4 bagian, di mana bagian-bagian tersebut merupakan bilik tersendiri. Dalam sketsa kami, jika hanya satu bilik yang terisi, maka ruangan 1/4 penuh. Begitu pula selanjutnya, yaitu 2/4 penuh, 3/4 penuh, dan 4/4 penuh. Di sini kami telah menyediakan data jam, di mana jam operasionalnya ada di jam 6 hingga jam 19.00, dengan peak hours di jam 9.00 hingga jam 17.00. Dari data jam tersebut, kami juga telah membuat data okupansinya, di mana pada pukul 6 hingga 8.59, hanya 1/4 bagian dari ruangan terisi. Dan untuk di jam 9 hingga 16.59 atau di jam peak hours, maka kantor tersebut akan penuh, sehingga akan ada 4/4 bagian yang terisi. Selanjutnya di jam 17.00 hingga jam 19.00, hanya 2/4 bagian yang terisi. Selanjutnya juga kami akan menyediakan data daya, di mana daya maksimal ada di angka 4.800 watt per jam selama jam operasional kerja. Dan untuk AC menggunakan daya 1.000 watt per jam, untuk lampu ceiling menggunakan 200 watt per jam, dan untuk fingerprint scanner dan dispenser menyala selama jam kerja. Selanjutnya adalah data kenyamanan okupansi, di mana jika lampu menyala, maka occupants nyaman, dan jika suhu di bawah atau sama dengan 25 derajat Celcius, occupants juga nyaman, dan yang terakhir adalah untuk dispenser dan fingerprint yang menyala, maka occupants akan nyaman. Next. Selanjutnya untuk algoritma yang kami gunakan adalah greedy algorithm. Jadi pada algoritma ini digunakan pada waktu transisi antara peak hours dan non-peak hours, di mana malam hari dengan prioritas pertama yaitu alat elektronik AC, lalu yang kedua itu lampu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, greedy algorithm ini membantu kami untuk mendapatkan solusi yang optimal atau mendekati optimal dengan cara efisien, sehingga bisa membantu mengoptimalkan konsumsi energi di smart building. Satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya adalah flowchart, di mana akan diawali dengan start, kemudian akan masuk ke decision making, apakah jam operasional atau tidak. Jika ya, maka akan masuk ke penyalakan fingerprint scanner dan dispenser, dan jika tidak, akan mematikan seluruh alat elektronik, dan flowchart akan end. Kembali lagi ke fingerprint scanner dan dispenser yang telah dinyalakan. Selanjutnya akan masuk ke decision making, apakah pukul 6 hingga 8.59 atau bukan. Jika ya, maka akan masuk ke decision making lagi, yaitu adakah bilik yang terisi atau tidak. Sesuai dengan data yang telah kami paparkan sebelumnya, bahwa di jam 6 hingga 8.59 akan ada satu bilik yang terisi, maka jika ya, akan menyalakan satu lampu pada bilik tersebut. Selanjutnya, akan masuk lagi ke decision making, apakah suhu di ruangan tersebut di atas 25 derajat atau tidak. Jika ya, akan menyalakan satu AC, dan jika tidak, akan mematikan semua AC.
Nah, jika tidak ada bilik yang terisi, maka akan mematikan seluruh alat elektronik di dalam smart office tersebut. Kemudian masuk ke decision making yang kedua, yaitu apakah itu di pukul 9 hingga 16.59 atau tidak? Jika ya, sesuai dengan data yang telah kami paparkan bahwa di jam tersebut merupakan jam peak hours, di mana seluruh bilik akan terisi, maka kami akan masuk ke step selanjutnya, yaitu menyalakan lampu di seluruh bilik. Selanjutnya juga akan masuk lagi ke decision making, apakah suhu ruangan di atas 25 derajat Celcius atau tidak? Jika ya, maka akan menyalakan semua AC, dan jika tidak akan mematikan semua AC. Jika tidak ada bilik yang terisi, maka akan mematikan seluruh alat elektronik di smart office tersebut. Selanjutnya, pada decision making yang terakhir, yaitu apakah pukul 17.00 hingga 19.00 atau tidak, jika ya, akan ada decision making, adakah bilik yang terisi. Berdasarkan data yang telah kami paparkan sebelumnya, bahwa akan ada 2 ruangan yang terisi, maka selanjutnya jika ya, akan menyalakan lampu di 2 bilik tersebut. Selanjutnya lagi, akan masuk ke apakah ruangan tersebut di atas 25 derajat atau tidak. Jika ya, akan menyalakan 2 AC, dan jika tidak akan mematikan semua AC. Dan jika tidak ada bilik yang terisi, maka akan mematikan seluruh alat elektronik dan flowchart akan end. Perkenalkan kembali, Michael Kristiantan. Sekarang akan menjelaskan programming dari grid algorithm ini. Pertama, ada konstanta yang digunakan, yaitu max power yang berada di 4.800 watt per jam, AC power di 1.000 watt per jam, light power di 200 watt per jam, total AC yang di angka 4, dan total light yaitu 4. Selanjutnya untuk definisi jam operasional. Jam operasional ada di jam 6 sampai jam 8.59, jam 9 sampai jam 16.59, dan jam 17.00 sampai jam 19.00. Selain dari jam-jam tersebut, bukanlah jam operasional dari smart building ini. Lanjut ke kelas dari program ini. Mengapa digunakan kelas? Karena agar program ini berupa object-oriented programming, agar lebih terstruktur dan semua fungsi dan perintah ada di dalam satu objek. Menggunakan def init self dengan self total energy 0, berarti awalnya total energi yang digunakan adalah 0. Lalu define, identifikasi teruskan periode, self, dan jam input. Gunanya apa? Itu untuk mengidentifikasi periode jam berdasarkan jam operasional. Di sini digunakan try agar terhindar dari error crash karena salah input dari user. Dengan waktu sama dengan datetime titik string phrase time, jam underscore input, %h%m time. For start and in jam operasional, waktu underscore mulai sama dengan datetime dot string phrase time, start %h%m time, dan waktu selesai yaitu datetime, strip time, and %h%m time. Kenapa digunakan %h dan %m? Kenapa digunakan %h%m dan string phrase time? Karena ini merupakan komen yang digunakan oleh Python untuk mengubah sebuah date and time menjadi sebuah objek agar bisa diproses lebih lanjut. Lalu untuk if waktu underscore mulai kurang dari sama dengan waktu kurang dari sama dengan waktu selesai, maka return function start kurang n. Except value error, yaitu kecuali apabila value tersebut error akibat salah input, maka print format jam tidak valid gunakan hh.mm yang digunakan untuk diproses oleh Python. Lalu return none. Lanjut ke define run underscore period, self, jam input, suhu, dan bilik terisi, menjelaskan simulasi untuk satu periode waktu. Sini fingerprint sama dengan false, dispenser sama dengan false, lampu sama dengan 0, AC sama dengan 0 untuk kondisi awalnya. Lalu print function jam, yaitu jam input, lalu print function bilik terisi ya jika bilik terisi dan kalau tidak, dan print function suhu sebagai suhu derajat Celcius. Lalu untuk mengecek apakah dalam jam operasional dan tentukan periodenya, periode sama dengan self titik identifikasi underscore period dan jam input yang diinput. Lalu if period sama dengan identifikasi periode, apakah periode tersebut adalah periode jam operasional, fingerprint sama dengan true dan dispenser sama dengan true. Lalu if bilik underscore terisi, yaitu apakah bilik tersebut terisi, dalam periode 6 sampai 859 maka lampunya 1, dan juga if suhu lebih besar dari 5 maka AC-nya 1. Lanjut ke else if period sama dengan 9 sampai dengan 1659, lampunya 4, dan if suhu lebih besar sama dengan 25 maka AC-nya yang dinyalakan 4. Lalu else if period sama dengan 5 sampai 7, 17.00 sampai 19.00, lampu yang dinyalakan 2, dan if suhu tersebut lebih dari 25, AC dinyalakan 2. Else print tidak ada bilik yang terisi, semua alat elektronik dimatikan. Else print lagi di luar jam operasional, semua alat dimatikan apabila bukan dalam jam operasional. Lalu untuk hitung konsumsi daya awal, power equals AC times AC underscore power plus lampu times light underscore power untuk menghitung power yang digunakan. Lalu greedy optimization jika daya melebihi 4.800 watt, initial underscore AC equals AC, dan initial underscore lampu equals lampu. While power is greater than max underscore power, if AC is greater than 0, AC minus equal 1 atau AC dikurangi sama dengan 1. Else if lampu is greater than 0, lampunya dikurangi 1. Kalau tidak bisa dikurangi lagi, maka break. Power total sama dengan AC times AC underscore power plus lampu times light underscore power. Lalu if power is less than initial underscore AC times AC power plus initial lampu times light power, print konsumsi daya melebihi batas dilakukan menggunakan AC atau lampu dengan greedy algorithm. Ini maksudnya apabila power yang digunakan melebihi 4.800 watt, maka konsumsi daya melebihi batas dan harus dilakukan pengurangan AC atau lampu berdasarkan algoritma greedy. Lalu self total energy, yaitu power yang digunakan. Perkenalkan kembali, saya Hana Farinsa Sanjaya. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari kode Python yang telah kami buat, yaitu bagian output hasil. Output hasil dari kode sebelumnya yaitu print f fingerprint scanner on if fingerprint else
off. Maksudnya ketika dia itu on, ketika dia sesuai dengan ketentuan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dia akan on, dan selain itu akan off. Nah, selanjutnya adalah printf dispenser on if dispenser, else off, sama seperti sebelumnya, sesuai ketentuan yang telah disebutkan. Selanjutnya adalah printf lampu untuk lampu, AC aktif untuk bagian AC. Selanjutnya adalah printf konsumsi daya setelah optimasi, itu adalah bagian power dengan watt. Selanjutnya, didefinisikan get total energy kWh atau kilowatt per hour, self, yaitu untuk mengembalikan total energi dalam kilowatt per hour. Return self total energy per 1000, itu untuk mengkonversi ke kilowatt per hour. Selanjutnya, function yang digunakan dalam kode ini adalah, yang pertama, didefinisikan run simulation, itu untuk menjalankan simulasi smart building dengan input manual. Kita print simulasi smart building dengan input jam manual. Building sama dengan smart building. For E in range 3, jalankan 3 simulasi contoh, yaitu 3 simulasinya itu jam, suhu, dan juga bilik. Try, jam input, kita input I plus 1, masukkan waktu dalam format HH.2 mm, ini hour, ini minutes. Selanjutnya, suhu string, yaitu di input, masukkan suhu ruangan dan derajat Celcius. Selanjutnya, suhu sama dengan float, suhu string. Ini untuk mengubah suhu yang tadinya dalam format string menjadi float. Selanjutnya adalah isi, maksudnya adalah bagian bilik, isi bilik, di input apakah ada bilik yang terisi, ya atau tidak. Di bagian strip dan lower. Jadi misalnya kita menginput dengan huruf besar Y dan huruf besar A, maka akan langsung otomatis dibuat menjadi huruf kecil, sehingga dia akan terdeteksi, bilik terisi, isi in, ya. Except value error, yaitu apabila dia tidak sesuai format seperti ini, HHMM, atau bagian sini, suhu, maka dia akan di print, input tidak valid, suhu harus angka melewati iterasi ini, dan continue. Exception as I, print, terjadi error input, lewati iterasi ini, continue. Nanti akan saya jelaskan pada bagian output tentang hal ini. Selanjutnya adalah building run period, jam input, suhu, bilik terisi. Print hasil akhir, print F total energi yang digunakan, building get total energy kilowatt per hour, dan selanjutnya kita running. Pertama kita coba running, misalnya dalam jam operasional. Salah satunya itu pada pukul 12.00. Kita sesuai dengan format 12 itu hour, 00 itu minutes-nya. Masukkan suhu ruangan. Misalnya kita anggap pukul 12 itu 30 derajat Celcius. Apakah lebih terisi? Ya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika pukul 12 itu termasuk peak hour, sehingga AC ketika dia lebih dari 25 derajat suhunya, maka akan aktif 4, karena ada 4 bilik yang terisi. Begitu juga dengan lampu. Dan fingerprint scanner dan dispenser akan aktif selama jam operasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba, misalnya formatnya tidak sesuai dengan HH.2 FM ini. Saya kita tulis 7 pagi. Misalnya suhu ruangannya kita tulis juga tidak dalam angka 28. Maka dia akan menyebutkan input tidak valid. Suhu harus angka, melewati iterasi ini. Bagaimana kalau misalnya di sini 7 pagi, tapi bagian suhu itu ditulis dengan angka 30. Misalnya ini ya. Maka ini tetap akan ditulis bahwa dia tidak valid karena dia tidak menggunakan format yang sesuai, yaitu HH.2 mm. Hasil akhirnya seperti ini. Atau kita bisa coba, misalnya kita buat semuanya sesuai dengan format. Kita buat dengan acak, misalnya jam 12 yaitu 30 derajat Celcius dan ada orang. Selanjutnya misalnya pada pukul 8 pagi itu 28 derajat Celcius dan ada orang, maka di sini dia akan otomatis satu bilik saja yang terisi, karena pada pukul ini memang hanya satu bilik saja yang terisi. Selanjutnya misalnya ketika malam hari, yaitu pukul 19.00. Misalnya kita anggap saat itu 29 derajat Celcius dan ada bilik yang terisi, maka akan dianggap ada 2 bilik yang terisi, sehingga lampu aktif 2, AC aktif 2, dan semuanya fingerprint dan dispenser on. Dan program akan menghitung bahwa total energi yang digunakan adalah 8,4 kilowatt per hour. Oke, terima kasih telah memperhatikan presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.